Selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anak hebat 12 IPA yang kebetulan Bapak ajar. Ketemu lagi dengan Bapak di materi prakarya desain grafis. Cuaca di luar negeri malam ini dingin sekali, makanya saya pakai jaket, mohon maaf. Mudah-mudahan di Indonesia tetap hangat, badan Anda, pikiran Anda, dan kesehatan Anda terjaga dengan baik, supaya Anda bisa menerima berbagai informasi, berbagai hal positif selama pandemi ini. Anak-anakku semuanya, 2 minggu ke depan kita belajar bagaimana proses pembuatan pin. Pin sendiri ada berbagai macam ukuran. Yang kita punya adalah ukuran 5,8. Agak besar memang. Yang kecil ada apa? Ada. Yang 2,2. Yang lebih besar lagi 4,4. Kita punya 5,8. Yang lebih besar lagi ada nggak? Ada. Di atas 5,8. Tergantung cetakannya. Apa bentuknya harus bulat, Pak? Tidak juga. Ada yang bentuknya itu segitiga ada. G4 ada juga. Ada yang eh, diagonal segi 8 ada. Nah, berbagai jenis pin tadi tergantung cetakannya. Rata-rata kita di Indonesia cetakan itu bentuknya bulat. Perlu anak-anak ketahui, harga satu pin itu sebenarnya murah sekali. Untuk bahan mentahnya saja, yang merek merek terbaik, merek Talent, itu sekitar 900 perak harga satu satuannya. Sementara kalau dijual itu rata-rata bisa 5.000 kalau partai kecil. Artinya keuntungannya luar biasa banyak. Nah, Anda yang ingin bergerak di bidang digital printing bisa memilih eh, ini pembuatan pin. Nah, sebelum pembuatan pin, minggu depan saya akan tunjukkan bagaimana proses pembuatannya dan videonya. Nah, minggu ini kita pengetahuan dulu bagaimana pin itu. Nah, pin sendiri, tapi sebelum ke pin, ini ada beberapa jenis tinta. Tinta itu dibagi dua. Eh, printer dibagi ke dalam dua, menggunakan tinta berbasis cairan atau yang kedua berbasis serbuk atau laser. Nah, cairan sendiri ada dua karakter, ada yang disemprot, ada yang prosesnya digesek. Nah, digesek seperti ini nah, seperti ini. Yang paling bagus yang mana, Pak? Yang paling bagus itu semprot. Kenapa? Karena kalau semprot itu pori-pori permukaan dari kertas itu nanti dia akan tertutup. Maka kualitas gambarnya itu bagus banget kalau tinta menggunakan teknologi semprot. Yang gesek bagaimana, Pak? Bagus juga. Secara kasat mata bagus, tapi kalau diteliti detail itu pori-pori kertas ada beberapa yang tidak tertutup dengan sempurna. Sehingga kualitas warnanya tuh nggak keluar. Itu dua jenis printer ya. Lalu tintanya sendiri itu ada tinta jenis dye, itu yang biasa kita buat cetak dokumen. Lalu ada foto yang biasa Anda pakai buat nyetak foto. Bedanya apa, Pak? Kalau tinta dye Anda cetak foto, nanti dia akan merah. 2 bulan, 3 bulan dia akan merah warna fotonya. Kenapa? Karena ini berbasis air, bukan jenis foto. Lalu pigmen. Pigmen itu biasanya untuk dipakai untuk ID card. Ini kena matahari tidak akan pudar. Ya, tinta jenis dye kena matahari dia akan pudar. Tinta jenis foto tidak pudar. Tapi kalau kena air dia luntur. Kalau pigmen tidak. Kena air, kena matahari tidak luntur. Sublim, jenis tinta sublim itu tintanya itu untuk tekstil. Jadi kalau Anda nanti bergerak di bidang pembuatan kaos, lalu kaosnya itu di printer gitu, nah itu menggunakan tinta sublim. Atau kalau bikin nah itu menggunakan tinta jenis sublim juga. Dasarnya itu cairan tapi cairan tekstil, sehingga warnanya itu tidak cerah, tapi dia tidak luntur kalau kalau terkena beberapa media. Ini alat-alat yang dipakai ya, anak-anakku. Bahan pin, yang pertama printer, atau laptop untuk mendesain, printer untuk mencetak, kertas inkjet. Ingat, kertas jenis inkjet. Ada beberapa jenis kertas, ada kertas HVS, kuarto, dan lain sebagainya. Tapi ini kertas jenis inkjet. Kertas ini permukaannya putih, halus, bersih banget.
Kenapa kertas inkjet? Ketika Anda mencetak dokumen di kertas inkjet ini yang berwarna ya, kalau di kertas biasa, kertas HPS biasa, itu warnanya kalau merah ya merah biasa gitu. Tapi kalau menggunakan kertas inkjet, itu nanti merahnya benar-benar merah banget. Keluar gitu merahnya. Kertas nasi ada juga, tapi nggak dipakai buat bungkus bekal kalau nanti ke sekolah. Gunting, alat-alat potong pin. Nah, kalau nggak ada alat potong khusus pin, itu pakai gunting biasa bisa. Lalu mesin pin, ya. Nah, ini jenis yang di sebelah kiri itu adalah alat pemotong untuk pinnya. Kertas inkjet Anda bisa beli banyak itu. Printer yang dipakai printer yang jenisnya semprot supaya kualitas cetakannya bagus. Nah, proses pembuatannya bagaimana? Yang pertama kita desain desain pin dulu. Nah, minggu depan saya berikan contoh bagaimana cara mendesain sebuah pin. Nah, itu nanti kreasi bebas lah ya. Lalu kertas inkjet dibeli nanti per kelompok. Harganya sekitar kalau sekarang sekitar 40-an per pak. Lalu alat potong, lalu mesin cetak. Ini proses-prosesnya ya. Desain, lalu dicetak dengan printer, dipotong, lalu dicetak. Ya. Nah, ini urutannya. Pin itu ada nanti ketika membeli itu dapat tiga, tiga bahan. Yang pertama tuh peniti, yang ini nih, nah ini bahan ini. Lalu yang kedua seng, yang ketiga itu plastik, ya plastik. Plastik ada dua jenis, plastik yang mengkilap sama dop. Nah biasanya kalau yang standar dijual itu plastiknya plastik jenis yang biasa. Tapi kalau ingin dop itu ada tulisan khusus, ya. Jadi dapat tiga. Yang paling bawah, lapisan paling bawah itu nanti susunannya ya, lapisan paling bawah itu peniti, lalu lapisan kedua itu seng, lapisan ketiga itu desain kita, keempat adalah plastiknya. Jadi urutannya nanti kalau disusun dari bawah ke atas seperti ini, paling bawah itu peniti, ada ke bawah nanti penitinya, lalu setelah peniti itu ada peniti dan ini ya, dan tempatnya ya. Setelah peniti ada desain kita, maaf, peniti, seng, desain kita, baru nanti plastik paling atas. Jadi urutannya ini ada 4. Nah, yang urutan nomor 3 itu nanti kita buat sendiri. Yang dapat bahan dari pabrikan yang kita beli itu ada 3 tadi. Peniti yang paling bawah, seng sama plastik. Plastik ada 2 jenis, dop sama plastik mengkilap, ya. Itu. Demikian tadi anak-anakku proses pembuatan pin. Minggu depan akan saya praktekkan bagaimana kita mendesain pin. Oh, tapi mungkin saya tunjukkan video dulu ya, anak-anakku. Bagaimana proses pembuatan pin sebenarnya. Pin. Pin sendiri ada 2 jenis anak-anakku ya, pin manual sama eh, pin manual sama pin otomatis. Ini tidak bisa dibuka karena menggunakan saya belum install aplikasi untuk penyetelan ini. Ini ada 2 jenis nih, pin ada manual sama pin otomatis. Ini coba saya setelkan yang otomatis nih. Jadi yang otomatis itu enak. Tinggal desain kita ditumpuk, ada 10 lembar ditumpuk, tinggal dimasukkan ke alat potongnya dipotong. Tapi kalau misalnya nggak ada alat potong digunting, tapi kan gunting itu kadang-kadang kalau lagi bercanda tidak presisi. Tapi kalau misalnya alat potong ini pasti presisi. Tinggal jeglek. Nah, ini yang otomatis ya. Ini yang serba otomatis.
alat potongnya otomatis, pasti presisi dan pas dengan ukurannya. Pada proses pembuatan pinnya juga dia otomatis. Kita tinggal taruh, kita tidak menggunakan tenaga lagi, tapi dia menggunakan semacam kompresor untuk menggerakkan menggerakkan mesin itu tuh. Ini yang otomatis. Jadi ada dua jenis. Nah, ini seng, desain sama plastik di sebelah sini. Nah, di sana itu adalah penitinya. Nah, tapi nanti urutannya jadi seperti itu. Jadi ada dua tempat. Nanti tempat peniti hanya satu, yang tiga rangkaian tadi di satu tempat. Di sebelah kanan itu peniti aja. Sebelah kiri ini ada seng, ada desain sama plastik. Nah, seperti itu. Jadi kita punya yang manual anak-anak ya. Nanti kita belajar yang menggunakan yang manual ya. Oke, terima kasih pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda tetap sehat di rumah, jaga stamina, jaga pikiran Anda, pikirkan hal-hal positif, cari hal-hal positif di tengah pandemi ini supaya kemampuan Anda lebih maksimal dan Anda tetap bisa berkarya dalam kondisi pandemi seperti ini. Anak-anakku, ingat pesan Bapak ketika memulai pembelajaran, jangan terpengaruh situasi, tapi kitalah yang mempengaruhi situasi. Itu baru anak hebat. Contoh, di luar hujan. Kalau kita dipengaruhi situasi, hujan bete. Itu kita dipengaruhi situasi. Tapi kalau kita yang mempengaruhi suatu situasi ketika hujan, oh alhamdulillah hujan. Bikin kopi, bikin pisang goreng, santai, baca buku, bahagia. Indah sekali. Di luar kondisi sedang COVID seperti ini, cari hal positif. Jangan kita terpengaruh oleh situasi, tapi kita yang mempengaruhi situasi. Ya kita di rumah cari yang menjadi kesenangan Anda di rumah apa. Seperti saya, senang masak, saya masak. Senang ikan, saya piara ikan. Senang bertanam, saya tanam tanaman. Sehingga walaupun dalam kondisi apapun, situasi apapun, saya yang tetap mengendalikan situasi. Itu baru anak-anak hebat, Bapak. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Bagaimana proses pembuatan pin, ya. Nanti saya praktekkan cara mendesainnya. Lalu Anda praktekkan, lalu hasilnya dikirim ke saya. Mudah-mudahan kalau ini berlalu pandemi ini nanti kita akan cetak di sekolah. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, stay healthy in home, stay strong in home. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.